Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan satu sentuhan, kita bisa mengakses berbagai informasi, berkomunikasi dengan siapa saja, dan bahkan berdakwah. Namun, sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah seharusnya kita menggunakan media sosial dengan bijak dan sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana Islam memandang penggunaan media sosial? Apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang? Dan bagaimana cara kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan? Kita akan pelajari lebih dalam di Mutiara Iman kali ini. Baik, kali ini sudah bersama saya hadir di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah Ustazah Faridatul Gufroniah MPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Sehat Mbak Pia? Sehat, jenengan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kedua kali kita bersua di Mutiara Iman. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan tema kita hari ini tidak kalah menarik ya Ustazah, mengenai panduan Islam dalam bermedia sosial. Kita tahu media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup umat manusia, berbagai kalangan, berbagai generasi, dan ini sangat memudahkan kita untuk bisa mengakses segala informasi dari seluruh penjuru dunia. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi pemicu konflik yang luar biasa, berbahaya bahkan. Nah, sebenarnya bagaimana Islam sendiri memberikan panduan dan tuntunan kepada umat manusia untuk bisa bermedia sosial dengan bijak? Ustazah, kita akan berikan kesempatan untuk memberikan tausiah pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal nanti kita sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Meskipun demikian, kita harus tetap memperhatikan etika di dalam bermedia sosial, baik itu berbentuk komentar, ketikan, share, ataupun mengupload apapun itu, kita harus memikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak kepada khalayak umum. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Hadis ini sangat jelas sekali memberikan nasihat kepada kita semua untuk menjaga kata-kata kita, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia media sosial atau media maya, dunia maya. Kita tahu di dunia maya atau di dalam bermedia sosial, banyak masih komentar atau uploadan apapun itu yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Karena apapun yang kita sampaikan atau apapun yang kita ketik, itu semua merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua adalah khalifah di muka bumi ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan setiap perkataan, setiap ketikan, ketikan ataupun apapun itu di dalam media sosial, apakah ini benar-benar memberikan manfaat kepada kehidupan umat manusia ataupun tidak. Sering kita lihat di dalam media sosial, sering ada celaan, hinaan, bahkan berita hoax yang disampaikan, dan itu merupakan bencana di media sosial. Kalau kita tidak memulai hal itu dengan baik, maka bagaimana nanti seterusnya media sosial itu? Karena jejak digital ini tetap akan menjadi bukti nyata, menjadi bukti yang terus akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Maka memang seharusnya kita memang menyajikan apapun itu yang benar-benar bermanfaat. Mungkin juga perlu diperhatikan batasan usianya. Kalau anak kecil perlu
mengkonsumsi di media sosial seperti apa di usia ini dan seterusnya, sehingga tidak semua apa yang ada di media sosial itu dinikmati oleh all usia. Ini kan bahaya, Mbak Pia. Iya. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungkan diri untuk kembali berperilaku yang baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Dalam hal ini, baik itu dalam berkomentar ataupun dalam menyampaikan apapun itu, kita kembali kepada yang saya sampaikan tadi, tolong perhatikan manfaat atau tidak itu kepada kehidupan umat manusia. Karena celaan, cacian, makian, baik di dunia nyata ataupun di media sosial itu, hakikatnya bukan hanya kembali kepada orang yang disasar saja, tapi hakikatnya kembali kepada orang yang mengatakan, ini loh saya, kualitas saya, kan begitu. Maka sebaiknya memang kita sesuai hadis Rasul yang di atas tadi, daripada kita berkata yang tidak baik, mending diam saja, begitu. Yeah. Ini juga ada diperjelas di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini adalah firman Allah yang tidak tertuang dalam Al-Quran, Mbak Pia. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla wa idza kana yaumu shamin ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul innimruun shaimun. Hadis ini memang diperuntukkan kepada orang yang tengah beribadah puasa. Ibadah puasa di sini bukan hanya ibadah puasa Ramadan kan Mbak Pia ya, bisa puasa qadha ataupun puasa sunnah ataupun puasa-puasa yang lain yang biasa dilakukan oleh umat Islam khususnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan menghina. Apabila ada yang mencaci makimu atau mengajakmu bertengkar, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara umum menjelaskan larangan kita untuk tidak berkata yang buruk, yakni kita dituntut untuk berkata yang baik. Ataupun kita bahkan kadang di dalam perkataan kita ini bahkan merendahkan orang lain ya, sehingga kita korbannya tidak perlu membalas apapun yang dilakukan oleh orang lain itu, baik dalam bentuk ucapan ataupun sindiran. Jadi kita diam saja, katakan bahwa saya tengah berpuasa, begitu. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis ini juga sangat jelas bahwa walaupun ini juga tertuju kepada orang yang sedang berpuasa, maka Allah tidak hanya melihat dia itu mampu menahan lapar dan dahaganya saja, tapi apakah dia juga mampu menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Kalau tadi berkomentar yang negatif, tapi ini malah berdusta ataupun berperilaku dusta. Jadi kualitas puasa di sini dilihat mampu dia dalam menjaga lapar dan dahaganya, dan juga mampukah dia di dalam menjaga kata-kata dan perbuatannya. Para pemirsa Mutiara Iman, Kompas TV yang sangat berbahagia, Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dan Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati di dalam kitab Fathul Mu'in dan Hasiyah I'anatul Talibin, beliau juga menyampaikan hal ini tentang juga bagaimana kita berkomentar di dalam media sosial ataupun di dunia nyata. Qauluhu wa mimma yata'akkadu lis-shaimi ila akhirih. Ay min haitsu shaumu fala yunafi dzalika wujubal kaffi an dzalika min haisiyatin ukhra. Fa idza kaffa lisanahu an dzalika yusabu alaihi sawabaini. Wajiban min haitsu wujubi shaunil lisani anil muharramati. Wa manduban min haitsu shaumu wa idza lam yakuffa lisanahu an dzalika bi aniuta bamasalan hasalal ismu al murattabu alal ghibati fi nafsiha. Lilwa'idi syadidi 'alaiha wa hasala bi mukhalafatihi amrun nadbi bi tanzihi shaumi an dzalika ihbatu sawabi shaumi ziyadatan 'ala dzalikal ismi.
perkataan musannif ini Mbak Pia adalah muallif atau penyusun kitab I'anadut Thalibin dan juga Fathul Mu'in, yakni Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dan Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad Syatto Ad-Dimyati. Apa yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut dan sesuatu yang ditekankan bagi orang yang berpuasa, sekali lagi nih berpuasa ya khususnya ya, ataupun tidak berpuasa juga, berarti kalau orang tidak berpuasa boleh dong berkomentar yang negatif, boleh dong kita melakukan hal-hal yang negatif. Tidak, ini juga berlaku kepada orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Tetap kita diminta oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berkata, berkomentar yang baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Apa yang beliau sampaikan, yakni dari segi puasanya, hal itu tidak menafikan kewajiban untuk menjaga lisan dari sisi yang lain. Maka jika seseorang menjaga lisannya dari sesuatu yang haram, ia mendapat 2 pahala. Pertama, pahala wajib dari sisi kewajiban menjaga lisan dari hal yang diharamkan, dan kedua adalah pahala sunnah dari puasanya. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak menjaga lisannya dari hal yang diharamkan dengan semisal mengumpat, menghina, mencaci, maka ia mendapatkan dosa yang berlipat, yakni dosa ghibah itu sendiri karena adanya ancaman keras dari perbuatan itu. Sehingga hilang semua pahala puasanya. Bahkan melebihi apa yang dia lakukan, yakni ghibah tersebut. Karena ghibah menyelisihi kesunahan untuk membersihkan puasa dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Begitu yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dan juga Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad Syatto Ad-Dimyati di dalam kitab tersebut, Mbak Pia. Sehingga bagaimana kita sama-sama ayo mengajak, khususnya saya mengajak diri sendiri, juga mengajak kepada pemirsa secara luas, bagaimana kita bertanggung jawab di dalam bermedia sosial dengan cara menge-share, melakukan segala sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat ke dalam kehidupan umat manusia secara umumnya. Mungkin jadilah kita buzzer yang baik, komentator yang baik, konten kreator yang baik, agar supaya kita betul-betul menjadi muslim yang muhsin, yang punya tanggung jawab untuk menyebarkan rahmatan lil alamin ke dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, Mbak Pia. Amin, insya Allah. Dan semuanya tentu butuh usaha keras ya, untuk menahan diri. Betul, dan ketika kita berpuasa Ramadan kemarin, kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa. Karena menahan diri tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri untuk tidak emosi, berargumen yang tidak tepat, begitu ya Ustazah ya. Dan di media sosial akan tampak bagaimana seseorang ini mempunyai watak yang asli, begitu. Karena kalau misalkan di dunia nyata mungkin kita masih bisa menahan diri bertatap langsung dengan orang lain, tapi kalau misalkan di media sosial dengan anonimus, dengan second account, mungkin akun yang tidak menggunakan identitas kita bisa lihat di sana, dan itu yang menjadi ujian kita bagi umat Islam tentunya. Ustazah, semakin menarik Ustazah terkait dengan diskusi kita, namun kita rehat sejenak terlebih dahulu, dan saudara, Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.